Setelah menonton video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai spermatogenesis dan oogenesis. Jadi yang dimaksud dengan spermatogenesis dan oogenesis, kalau spermatogenesis ini berarti adalah proses dari pembentukan sel sperma. Dinamakan dengan spermatogenesis. Sedangkan untuk yang oogenesis berarti dia adalah pembentukan sel ovum. Oke, kita bagi dua di sini. Yang sebelah kiri untuk spermatogenesisnya. Sedangkan yang sebelah kanan di sini untuk yang oogenesis. Nah, secara umum proses spermatogenesis dan oogenesis hampir sama. Jadi tidak perlu dihafalkan semua ketika nanti ingin mempelajari spermatogenesis maupun oogenesis. Cukup salah satu, nanti sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal-soal ini. Nah, yang pertama, kita buat sebuah struktur di sini. Satu, kemudian dia akan berubah lagi ke bentuk 2. Dari 2 ini nanti akan membelah menjadi 2 bagian, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian terjadi proses pembelahan lagi, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Jadi sel lagi di sini, jadi 4. Dan yang terakhir akan berubah menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, kita beri keterangan di sini. Untuk yang paling atas ini kita beri nomor 1. Pada nomor 1 yang paling atas ini dinamakan dengan spermatogonium. Kemudian dari spermatogonium akan berubah menjadi nomor 2 yang dinamakan dengan spermatosit primer. Nah, yang perlu diketahui di sini nanti ada istilah 2N, di sini juga 2N. Proses dari nomor 1 ke nomor 2 ada yang dinamakan dengan mitosis. Mitosis apa? Nanti bisa dipelajari sendiri di materi mitosis dan meiosis kelas 12. Biasanya nanti pada spermatogenesis dan oogenesis tidak sampai membahas mengenai mitosis ini. Biasanya hanya disinggung sedikit proses dari nomor 1 ke 2 itu namanya apa. Berikutnya dari nomor 2 akan masuk ke nomor 3 yang dinamakan dengan spermatosit sekunder. Nah, pada spermatosit sekunder ini nanti di sini adalah N, di sini adalah N. Maksud N dan 2N nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian pada proses 2 ketiga ini ada suatu proses yang dinamakan dengan meiosis 1. Jadi ada sebuah pembelahannya dinamakan dengan meiosis 1. Nah, sama, nanti bisa di meiosis 1 itu seperti apa prosesnya, nanti bisa dipelajari sendiri di video berikutnya. Yang keempat, pada bagian sini, kita beri nomor 4, dinamakan dengan spermatid.
Nah, proses dari 3 ke 4 ini juga ada suatu pembelahan yang dinamakan dengan meiosis 2. Ini namanya meiosis 2, dari meiosis 1 menuju ke meiosis 2. Ini prosesnya. Satu lagi di bagian sini, ini adalah N, ini juga N, ini N, ini N. Ini juga yang paling bawah, juga N. Dan yang terakhir, yang kelima, paling bawah sendiri ini, dinamakan dengan spermatozoa. Atau yang lebih dikenal dengan namanya sel sperma. Nah, di sini ada istilah 2N dan N. Ini juga nanti berlaku untuk proses oogenesis, di mana 2N ini adalah dinamakan dengan diploid. Kemudian yang N dinamakan dengan haploid. Diploid dan haploid apa? Nanti bisa dipelajari sendiri. Untuk oogenesis, atau mungkin nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, akan saya jawab di kolom komentar jika ada yang menanyakan mengenai mitosis, meiosis 1, meiosis 2, 2N, dan N itu apa, nanti silahkan bertanya di kolom komentar, akan kami jawab. Untuk oogenesis sebetulnya juga mirip, diawali dari atas seperti ini, ke bawah juga sama. Kemudian dia juga membelah menjadi 2 bagian di sini. Kemudian di bagian sini juga akan membelah. Nah, sama di sini. Kemudian yang terakhir juga sama, seperti persis yang terjadi pada spermatogenesis. Nah, seperti ini. Kita beri nama di sini. Pada bagian pertama ini, kita beri nomor 1. Ini juga sama namanya, tetapi bukan sperma, tapi diganti dengan nama pada nomor 1 ini adalah oogonium. Jadi sperma diganti dengan oo, seperti itu. Nomor 2 yang bawahnya, berarti ini dinamakan dengan oosit primer. Nomor 3, di bagian sini ini ada perbedaan nama. Nomor 3 di sini dinamakan dengan oosit sekunder. Nah, kemudian yang sebelah kiri kita beri nomor 4. Di mana nomor 4 ini dinamakan sebagai badan polar. Kemudian nomor 5, kita beri di sini nomor 5, dinamakan dengan ootit. Dan yang terakhir, paling bawah, pasti dinamakan dengan sel ovum. Nah, dalam proses ini, satu lagi pada nomor 7, di bagian ini, kita taruh di luar saja. 7 dan 8. Ini juga dinamakan dengan badan polar. 7 dan 8, badan polar. Nah, dalam proses ini juga sama. Di sini ada 2N, diploid. Kemudian di sini N, 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 dan N semua. Sama, ada 2N. Kemudian proses di sini sama, ada yang dinamakan dengan mitosis. Proses perubahan dari 2 ke 3 ini adalah meiosis 1. Dari 3 ke 5 dinamakan dengan meiosis 2. Di sama ada proses yang dinamakan dengan mitosis maupun meiosis. Kemudian sperma tinggal diganti menjadi oo. Sehingga dalam mempelajari ini tidak perlu dipelajari semua, cukup salah satu sudah bisa menjawab. Nah, perbedaan di dalam sini ini nanti kita akan menemukan fakta bahwa dalam spermatogenesis ini
dia akan dihasilkan sebanyak 4 sel sperma. Kemudian di dalam oogenesis, 3 bagian ini adalah badan polar. Sedangkan yang satu bagian ini adalah dia sel ovum. Nah, jadi pada proses spermatogenesis, satu spermatogonium dia akan menghasilkan 4 sel sperma. Ini yang perlu diingat-ingat, kadang ditanyakan. Sedangkan pada oogenesis ini, satu sel oogonium hanya akan dihasilkan satu sel ovum dan akan dihasilkan 3 badan polar. Maka dari itu, dalam sekali siklus menstruasi pada perempuan atau wanita, selalu akan dilepaskan satu sel ovum, sisanya adalah 3 badan polar. Nah, jadi itu yang membedakan antara spermatogenesis dan oogenesis pada organ reproduksi manusia dalam proses pembentukan sel sperma dan sel ovum. Demikian pembahasan mengenai spermatogenesis dan oogenesis. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya.